Krisis seperempat abad, sebuah fase yang tak pernah diajarkan di sekolah, tapi dirasakan oleh begitu banyak anak muda. Di usia 20-an, kita berada di persimpangan jalan hidup. Dunia terlihat seperti ruang penuh pilihan. Tapi seringkali pilihan-pilihan itu membingungkan, menekan, dan membuat kita bertanya, apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Ada harapan yang tinggi dari masyarakat. Usia 20-an seharusnya menjadi masa keemasan. Kita diminta untuk sukses, membangun karier, menemukan pasangan, dan memiliki semua dalam waktu yang begitu singkat. Tapi kenyataannya, banyak dari kita justru merasa tersesat, seolah semua orang sedang berlari ke depan, sementara kita masih berdiri di tempat, mencoba memahami apa yang sebenarnya kita inginkan. Namun, mari kita renungkan lebih dalam. Apakah krisis ini benar-benar sebuah kesalahan? Atau mungkinkah ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita? Kita sering memandang krisis ini sebagai sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang salah. Tapi, bagaimana jika krisis ini justru adalah momen penting yang memaksa kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, siapa aku? Apa yang benar-benar penting bagiku? Krisis ini mengajarkan kita tentang keterbatasan manusia. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa hidup tidak pernah bisa sepenuhnya diprediksi. Kita mungkin merancang peta hidup kita, tapi kehidupan punya caranya sendiri untuk memblokkan jalan itu. Dan di tengah kekacauan itu, kita belajar menerima bahwa tidak apa-apa untuk merasa bingung, bahwa menjadi tidak tahu adalah bagian dari proses menjadi tahu. Tapi ada hal lain yang jarang kita sadari. Krisis ini lahir dari kontradiksi. Di satu sisi, kita ingin bebas, ingin menjelajahi dunia, ingin mengejar mimpi-mimpi kita. Tapi di sisi lain, kita juga ingin stabilitas, pekerjaan tetap, hubungan yang aman, kejelasan tentang masa depan. Dua keinginan ini seringkali bertentangan, dan di sanalah krisis muncul. Bagaimana kita memilih di antara kebebasan dan stabilitas? Di balik krisis ini juga ada sebuah ironi besar. Kita hidup di era yang menawarkan begitu banyak pilihan, tapi justru karena itu kita sering merasa lumpuh. Kita takut memilih karena takut salah. Kita takut gagal karena dunia di sekitar kita terlihat begitu sempurna. Terima kasih kepada media sosial yang hanya menunjukkan pencapaian orang lain tanpa menunjukkan perjuangan dan kegagalan mereka. Namun, mungkin solusi dari krisis ini bukanlah tentang menemukan jawaban instan, tapi tentang belajar menerima ketidakpastian. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu tidak apa-apa. Mungkin tugas kita bukan untuk selalu tahu kemana kita akan pergi, tapi untuk terus melangkah, bahkan ketika kita tidak yakin arah mana yang benar. Krisis seperempat abad adalah pengingat bahwa hidup bukanlah perlombaan. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Setiap orang memiliki waktunya sendiri, jalannya sendiri, dan pelajaran yang harus mereka temukan sendiri. Jadi, ketika kita merasa tersesat, mungkin yang perlu kita lakukan bukanlah terburu-buru mencari jalan keluar, tapi memberi diri kita waktu untuk merenung. Karena di tengah keraguan dan kebingungan, di sanalah kita tumbuh. Krisis ini bukan akhir, tapi awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita.